Liyue hari ini terlihat tenang, pelabuhan ramai, pasar-pasar yang terlihat dipenuhi orang, dan kontrak menjadi aturan sehari-hari. Keadaan ini ada hasil proses yang sangat panjang. Salah satu titik akhir dari proses itu terjadi dalam sebuah peristiwa yang disebut sebagai Rate of Dissection. Peristiwa yang dikenal sebagai Rate of Dissection menjadi titik perubahan dalam struktur kekuasaan. Rex Lapis diumumkan telah gugur dalam upacara tersebut. Peristiwa itu membawa penutup sebuah era di mana keterlibatan langsung sang Arkon Geo di urusan manusia. Morax yang dikenal sebagai Rex Lapis dan kemudian sebagai Zhongli merupakan Arkon tertua yang masih aktif pada masanya. Ia telah memimpin Liyue sejak era awal setelah Perang Arkon. Dalam rentang waktu lebih dari 6.000 tahun, ia membentuk kontrak dengan para adeptus, menata stabilitas wilayah, serta mengawasi perkembangan masyarakat. Seiring waktu, ia menilai bahwa Liyue telah berkembang secara institusional. Liyue Xinji menjalankan fungsi administrasi, perdagangan berkembang, dan masyarakat mampu mengelola urusan internal tanpa intervensi langsung. Selain itu, terdapat konsep erosi, yaitu perubahan bertahap yang dapat memengaruhi makhluk yang berusia panjang. Pengalaman terhadap Azdaha menjadi contoh bahwa keberadaannya memiliki umur panjang tidak terlepas dari resiko tersebut. Faktor-faktor ini membentuk dasar keputusan untuk mengakhiri perannya sebagai Arkon aktif. Dalam Wrath of Dissection, Rex Lapis diumumkan telah terbunuh, dan eksuvia miliknya diamankan oleh Liyue Xinji. Peristiwa ini menciptakan kondisi krisis politik dan sosial. Kemudian terungkap bahwa Zhongli telah merencanakan skenario tersebut. Ia bekerja sama dengan Saritsa melalui perantara Sigtora. Penyerahan Kenosis telah disepakati sebelumnya sebagai bagian dari kontrak yang disebut sebagai kontrak untuk mengakhiri semua kontrak. Peristiwa ini tidak dirancang sebagai pengunduran diri sederhana, melainkan sebagai mekanisme transisi yang terstruktur. Salah satu bagian dari rencana tersebut adalah munculnya ancaman sosial. Aktivasi ancaman ini memaksa lembaga manusia dan para adeptus untuk bertindak tanpa arahan langsung dari Arkon. Liyue Xinji melalui peran koordinatif. Adeptus yang awalnya bersikap hati-hati terhadap tata kelola manusia akhirnya bekerja sama dengan mereka. Keputusan Ningguang untuk menghancurkan Chamber menjadi langkah strategis dalam penyelesaian krisis tersebut. Zhongli mengamati jalannya peristiwa tanpa turun tangan. Ia menyatakan bahwa jika situasi tidak terkendali, ia akan bertindak. Namun, intervensi itu tidak diperlukan. Hasil ini menjadi dasar penilaiannya bahwa Liyue mampu mempertahankan diri secara mandiri. Setelah krisis terselesaikan, Genosis milik Geo Arkon diserahkan kepada Saritsa melalui Sigtora. Isi kontrak antara kedua pihak tidak dijelaskan secara rinci. Namun, Zhongli menyatakan bahwa pertukaran tersebut setara. Genosis merupakan simbol otoritas Arkon serta memiliki fungsi dalam sistem dunia Teyvat, termasuk keterkaitannya dengan penciptaan Mora. Dengan penyerahan Geosis, Zhongli tidak lagi menjalankan fungsi sebagai Arkon. Langkah ini menutup perannya secara formal. Setelah melepas Genosis, Zhongli hidup sebagai manusia biasa dan bekerja sebagai konsultan di Wangsheng Funeral Parlor. Ia tidak lagi menjalankan tanggung jawab pemerintahan maupun intervensi langsung terhadap kebijakan Liyue. Meskipun demikian, ia tetap hadir sebagai individu dengan pengalaman panjang. Dan beberapa peristiwa lanjutan, seperti konflik Azdaha atau penyelamatan Xiao, ia bertindak dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai pemimpin wilayah. Pemerintahan Liyue sebelumnya dijalankan oleh Liyue Xinji dengan dukungan administratif yang telah terbentuk sejak ribuan tahun sebelumnya. Peristiwa ini menandai peralihan struktur kekuasaan dari sistem yang berpusat pada Arkon menuju sistem kelembagaan manusia. Adeptus tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas, namun tidak memimpin administrasi. Keputusan Zhongli menunjukkan bahwa transisi dilakukan melalui kontrak yang sah dan melalui pengujian kapasitas lembaga yang ada. Liyue memasuki fase baru yang ditandai oleh kemandirian pemerintahan.
Rate of dissection tidak merupakan kematian dalam arti biologis. Peristiwa tersebut merupakan mekanisme transisi yang dirancang untuk mengakhiri keterlibatan langsung oleh Rex Lapis sebagai Geo Archon. Keputusan itu didasarkan pada evaluasi jangka panjang terhadap perkembangan masyarakat, pertimbangan resiko erosi, serta kesiapan institusi lokal. Hasil dari proses tersebut memperlihatkan bahwa Liyue mampu berfungsi tanpa kepemimpinan langsung seorang dewa. Transisi ini menjadi penutup era oleh kepemimpinan ilahi di Liyue, dan awal dari tata kelola yang sepenuhnya dijalankan oleh manusia.